kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam tugas 2.3A5 ruang kolaborasi dalam pembentukan komunitas praktisi untuk melakukan praktik coaching. Nah, saya di sini akan membawakan kasus yang kedua, ya, di mana kasus yang kedua ini punya beberapa permasalahan, ya. Permasalahannya adalah antara seorang murid dengan gurunya. Jadi ada seorang murid ceritanya di kasus kedua ini yang bercerita jika dia merasa sering diperlakukan tidak adil oleh gurunya. Guru tersebut itu membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas itu mengikuti les privat tersebut, kecuali sang murid ini. Nah, murid ini merasa tidak nyaman ketika si gurunya sering menyindir karena murid itu tidak mau ikut les privat. Bahkan murid tersebut merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Para murid yang mengikuti les bisa mendapatkan nilai yang lebih baik daripada si murid yang tidak mengikuti les. Nah, bagaimana tanggapannya? Nah, pada sesi praktik kasus kedua kali ini, coachnya adalah saya sendiri, ya, Ipa Nisfi Ramdiani. Kemudian coachnya nanti ada Pak Ahmad Hujaji. Kemudian pengamatnya ada Ibu Yeni Mayasari. Kasus 2 ini ceritanya ada di saat jam pulang sekolah, di mana pada hari Senin sore hari di SD Penggerak ada seorang murid yang sedang duduk termenung ceritanya, ya, di bawah pohon mangga, di bawah aliran udara yang dingin di sore hari, dia termenung. Kemudian saya sebagai coach, ya betul, sebagai coachnya datang menghampiri. Siap Aji? Siap Ibu, Siap, ya. action. Assalamualaikum Aji. Sedang apa kamu duduk sendiri di sini? Bukannya udah lewat dari jam pulang sekolah? Waalaikumsalam. Iya Miss, saya Loh, ada apa? Ceritakan saja Aji, tidak apa-apa. Hal apa yang menjadi beban pemikiranmu sampai jam 3:30 sore ini? Kamu belum pulang juga, masih duduk lesu di sini. Tidak apa-apa Miss. Bukannya Miss Ipa mau pulang ya tadi? Iya sih, tapi Miss Ipa masih punya waktu kok untuk mendengarkan ceritamu. Kebetulan hari ini Miss Ipa nggak ada kegiatan apa-apa lagi, jadi ceritakan aja, nggak apa-apa. Ayo, punya masalah apa? Begini Miss, saya kan menceritakan masalah yang saya alami belakangan ini. Jadi begini Miss, saya sering merasa akhir-akhir ini diperlakukan tidak adil dan disindir oleh salah seorang guru di sekolah. Maksudnya tidak adil itu gimana? Miss Ipa tahu kan guru A, dia kan buka les di rumahnya. Hampir semua siswa di kelas ikut sama dia, Miss. Oh, terus? Saya termasuk siswa yang tidak ikut les tersebut. Dan akhirnya saya harus menerima banyak sindiran deh dari guru A hanya karena tidak ikut les. Oh, apa kamu udah coba untuk bicara sama guru A tentang alasan kenapa nggak ikut les? Belum, Miss. Kenapa? Saya takut, Miss. Saya diam aja. Guru A menyindir saya terus. Kalau saya bicara, saya khawatir akan memperburuk keadaan. Oh, memang apa alasannya kamu nggak ikut les? Sejujurnya, saya bukan tidak mau ikut les, Miss. Saya hanya tidak mampu. Orang tua saya hanya petani kan. Adik saya ada 7. Terus saya anak pertama. Jadi kebutuhan hidup keluarga saya sangat besar dengan pendapat yang kecil. Terus membuat saya tidak mampu membayar les, Miss. Tetapi guru A selalu menyindir saya. Dibilang saya anak malas lah karena tidak mau ikut lesnya dia. Oh, begitu. Sekarang coba kita flashback ya. Coba kamu review lagi kejadian itu. Menurut kamu, kira-kira apa kegelisahan utamanya kamu? Masalahnya
ketidakadilan, Luar Miss. coba ya Miss Ipan Guru A lagi. emang benar-benar tidak Ini. adil. Baginya gitu. Jadi masalahnya ceritanya ketidakadilan. Iya. Apa yang membuat kamu berpikir guru A itu tidak adil? Jadi gini, baginya siswa terbaik adalah siswa yang ikut tesnya dia. Nilai mereka semua besar-besar. Terus sedangkan kami yang tidak ikut les, untuk mendapatkan nilai KKM Bom, jangan di sini, Miss Ipa bilang sama sulit Mama nanti. banget, Miss. Ya, keluar. Yang lainnya juga sama, ada keluar. beberapa rekan saya yang Keluar, saat Bom. di kelas saya rasa kemampuannya di bawah saya, tapi ujiannya nilainya selalu 90, Miss. Aneh enggak? Oh begitu. Kalau begitu Aji, saat kamu merasakan ketidakadilan tersebut, kira-kira nih langkah-langkah apa yang sudah kamu lakukan untuk menyelesaikan perasaan yang kamu rasakan tadi? Gimana ya, Miss? Tidak ada sih, Miss. Saya hanya menduga saja alasan saya mendapatkan nilai kecil karena tidak ikut les itu. Di kelas kan hanya saya yang dapat nilai kecil. Berarti kamu sudah konfirmasi belum semua jawaban yang kamu anggap salah saat ujian kepada guru A? Belum sih, Miss. Nah, kalau begitu, coba kamu lakukan konfirmasi dahulu mengenai kebenaran jawaban kamu. Sehingga kamu menjadi yakin kalau kamu mendapat nilai kecil itu karena apa. Kalau kamu hanya menduga-duga, itu bukan perbuatan baik loh. Kita harus selalu melakukan konfirmasi. Iya juga ya, Miss ya. Tapi bener ya, Miss, sebelum ikut les, teman-teman saya nilainya kecil, Miss. Tapi setelah ikut les, nilai mereka jadi besar-besar. Iya, Miss Ipa paham. Hanya saja jika kita menduga-duga itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, sekarang kita coba diskusi ya. Menurut Aji, peluang solusi apa nih yang bisa Aji lakukan supaya permasalahan ketidakadilan ini bisa selesai tanpa harus menduga-duga? Coba saya mau nyoba ya, Miss ya. Nyampein alasan saya tidak ikut les. Terus saya mau bertanya apakah kalau misalkan tidak ikut les akan mempengaruhi nilai-nilai saya. Gimana, Miss? Wah, itu solusi yang baik, Aji. Lalu nih ya, kalau Aji udah bertemu nanti sama si guru A, kira-kira apa yang Aji harus sampaikan untuk meluruskan kesalahpahaman ini? Saya senang belajar, Miss. Catatan saya lengkap. Bahkan saya sering mencari sumber belajar lain jika ada yang tidak saya pahami dari catatan saya. Dulu, saya juga sering bertanya pada tetangga saya yang sudah SMP jika saya tidak paham pelajaran. Walaupun akhir-akhir ini saya sudah jarang meminta bantuan tetangga saya itu, karena seringnya saya membantu ayah saya bertani. Kebetulan bulan kemarin beliau gagal panen karena hama, Miss. Jadi sekarang tiap pulang sekolah saya langsung ke sawah, Bapak. Wah, kamu luar biasa, Aji. Nah, apa kondisi kamu yang sekarang bisa mempengaruhi cara belajarmu? Coba direview lagi. Betul, Miss ya. Jadi saya sering kelelahan, Miss, kalau misalkan habis pulang dari sawah. Sudah nggak sempat lagi nyari sumber belajar lain kayak video terkait dengan hal-hal yang saya tidak pahami. Jangankan video, buat rangkuman bacaan aja sekarang sudah tidak sempat, Miss. Nah, mungkin kesibukan kamu bertani membantu ayahmu itu yang membuat kamu lelah. Dan juga bisa jadi salah satu faktor yang mempengaruhi fokus kamu loh saat menjawab soal. Betul juga ya, Miss ya. Kalau saya pikir-pikir lagi, sewaktu ujian saya sempat agak ngantuk sih, Miss, karena kecapean kerja bantu ayah. Apa ini juga jadi penyebab nilai saya kecil? Saya merasa jawaban saya betul, tapi ternyata keyakinan saya salah.
Nah, jadi sekarang nih kira-kira rencana apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Saya coba besok mau ketemu guru A deh. Lalu saya mengkonfirmasi semua keresahan hati saya terkait nilai yang saya terima selama ini dan coba menceritakan alasan saya tidak ikut les beliau. Gimana, Miss? Wah, itu bagus sekali rencananya yang kamu lakukan. Nah, sekarang komitmen apa coba yang bisa kamu buat terhadap rencana yang sudah kamu susun tadi? Apa hanya sekedar konfirmasi sudah cukup? Jadi setelah saya dapat penjelasan guru A, saya berencana membuat skala prioritas nih, Miss. Saya bisa tetap bantu ayah di sawah, namun saya tetap bisa fokus belajar meningkatkan ketertinggalan nilai yang kemarin saya lakukan. Luar biasa, Aji. Nah, kira-kira nih, selain diri kamu sendiri, ada nggak sih orang lain yang bisa membuat kamu tetap bisa menjaga komitmen yang tadi kamu katakan? Nanti mau nyoba nyampein jadwal yang sudah saya susun pada ayah deh. Nanti ayah bisa ngerti mengenai prioritas saya untuk belajar juga. Wah, kamu keren, kamu hebat banget, Aji. Miss Ipa doakan ya, semoga nanti nilaimu kembali bagus. Apa yang kamu lakukan sekarang itu luar biasa hebat. Semua masalah insya Allah ada solusinya. Tinggal bagaimana kamu menyikapi permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda untuk melihat solusi terbaik. Kamu sudah hebat, kamu tadi sudah bisa menentukan sendiri identifikasi masalahnya. Kamu bisa mencari solusinya sampai membuat rencana aksi berdasarkan masalah kamu yang alami sendiri. Sekarang waktunya kamu melakukannya. Semangat Aji, semoga besok lancar ya bertemu dengan guru A. Sama-sama, Miss. Saya juga mau terima kasih sama Miss Iva yang sudah bantu saya memecahkan masalah ini, mendengarkan keluh kesah saya, terus menunda jam pulangnya deh. Sekarang saya menjadi yakin apa yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Sekali lagi, saya haturkan terima kasih ya, Miss. Bisa oke Aji, terima kasih juga ya sudah percaya untuk menceritakan masalahmu pada Miss Ipa. Kita pulang yuk, kayaknya udah jam 5 ini. Ayo, Miss. Sekali lagi, makasih ya, Miss ya. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sekian dari kasus 2 ya tadi mengenai permasalahan seorang murid yang dengan guru yang lain yang mengadakan les. Nah, tadi sudah dijabarkan. Silakan kepada Miss Yeni sebagai pengamat apa yang ingin disampaikan atau masukan umpan balik apa? Saya mau bilang apa ya, mau kalau ada jempol saya ada 10 saya angkat jempolnya 10 nih. Hebat banget. Ya. Kita tepuk tangan dulu deh buat kita semua. Di kasus saya ini lebih baik dari yang satu, lebih hebat, natural, percakapannya juga antara coach dan benarnya juga pinter banget gitu ya, memancing pertanyaan-pertanyaan yang pemantiknya itu sehingga membuat si coachingnya mengeluarkan permasalahannya, pemikirannya seperti itu. Dan dari percakapan tadi saya amati untuk dari segi tirtanya itu benar banget, semuanya lengkap. Tadi dari tujuan umumnya itu juga diungkapkan ketika si coachnya nih Pak Aji ini tadi juga dari tujuan umumnya itu mengungkapkan dirinya bahwa dia menyatakan diperlakukan tidak adil, disindir oleh salah seorang guru di sekolahnya seperti itu kemudian di situ tujuannya mau diungkapkan ya, dengan si coachnya memancing terus pertanyaannya sehingga apa yang membuat kamu diperlakukan tidak adil seperti itu tujuannya ada di situ dari TI-nya itu identifikasinya juga tadi dalam percakapan itu juga muncul ya, ada ya ketika
mengungkapkan peluang solusi apa gitu yang bisa Aji lakukan misalnya untuk menyelesaikan masalah agar tidak hanya menduga-duga itu. Nah di situ si coach berarti melakukan identifikasi masalah coachnya ya gitu. Jadi ada ketika si coachnya dalam misi PA ini mengungkapkan apa sih rencana kamu yang akan lakukan selanjutnya seperti itu. Kemudian yang ketika itu bertemu dengan guru A, nah dari situ itu merupakan rencana aksi nyata bagi saya ya. Kemudian langkah-langkah apa yang akan dilakukan, nah itu bertemu dengan guru A. Kemudian coachnya juga ketika menanyakan komitmen apa sih yang akan kamu buat terhadap naik ya akan Bu Yeni. susun tadi itu dalam hal ini berarti coach menanyakan jaringan saya gabung lagi, jaringan terputus ya. Lanjut ya. Jadi Lanjut. untuk secara lembar observasi praktek coaching model Tirta yang dilakukan oleh kelompok 2, coach dan coachingnya menurut saya luar biasa lengkap. Dari tujuannya ada, identifikasinya ada, rencana aksinya ada, tanggung jawabnya ada, dan begitu ngalir menghayati sekali percakapannya natural. Itu benar-benar real, kayaknya memang seperti itu kenyataan kasus-kasus di lapangan, terutama di sekolah kita. Kita itu mampu mengkomunikasikannya kepada guru dan guru kemudian yang bisa menggali kayaknya sekolah kita ini akan maju. Terima kasih Bu Yeni, luar biasa. Oke, terima kasih Bu Yeni. Mungkin cukup sekian ya dari kasus yang kedua. Terima kasih sekali lagi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian pembahasan video kita kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam merdeka, belajar, bergerak bersama demi pendidikan lebih baik.